Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah malla nabi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pintar, selamat berjumpa kembali para peserta BIMTEK Ekoteologi. Pada sesi-sesi sebelumnya kita telah membahas moral lingkungan dan konsep ekoteologi dalam perspektif Islam. Pada sesi kali ini kita akan naik satu tingkat ke ranah yang lebih filosofis dan lintas disiplin, yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan sebuah cabang kajian yang menjembatani filsafat moral, sains lingkungan, dan kebijakan publik. Jika moral lingkungan dan ekoteologi berangkat dari sumber wahyu, maka etika lingkungan memberi kita kerangka berpikir yang lebih luas, mencakup pemikiran dari berbagai tradisi filsafat dan agama di dunia, yang tentu saja bisa memperkaya cara kita berargumen dan berdakwah tentang pentingnya menjaga bumi, khususnya kepada kalangan akademis atau lintas iman. Mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang etika lingkungan, mampu menganalisis fenomena lingkungan yang terjadi, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Secara lebih rinci, ada 3 indikator capaian pembelajaran. Pertama, peserta mampu menjelaskan konsep etika lingkungan secara utuh. Kedua, peserta mampu menunjukkan role model penerapan etika lingkungan, baik secara personal maupun kelembagaan. Ketiga, peserta mampu memberikan contoh model yang ditawarkan untuk mengatasi salah satu dari 3 isu besar. Pertama, perubahan iklim, transisi energi, dan pencemaran lingkungan. Lingkup materi, sesi ini akan dibagi menjadi 2 bagian besar ya. Bagian pertama, kita akan membahas konsep etika lingkungan, meliputi pengertian etika lingkungan. Kita akan membahas konsep etika lingkungan meliputi pengertian, teori, dan jenis-jenisnya, serta tujuan dan manfaatnya. Bagian kedua, kita akan mendalami 8 prinsip etika lingkungan, yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip no-harm ya, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Di akhir sesi nanti kita akan melihat beberapa contoh nyata atau role model penerapan etika lingkungan di dalam mengatasi 3 krisis besar yang kita hadapi, yaitu perubahan iklim, transisi energi, kemudian pencemaran lingkungan. Mari kita mulai dari bagian pertama, konsep etika lingkungan. Secara definitif, etika lingkungan adalah cabang filsafat moral yang secara khusus membahas nilai, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, termasuk alam, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Perlu digarisbawahi, etika lingkungan berbeda dengan hukum lingkungan. Jika hukum lingkungan bersifat memaksa,
dan berbasis sanksi, etika lingkungan bersifat mengajak dan berbasis kesadaran batin. Sebuah pernyataan reflektif, apakah tindakan saya terhadap alam ini benar secara moral? Bukan sekedar apakah tindakan saya ini melanggar hukum atau tidak. Jadi dua hal yang berbeda. Teori dan jenis etika lingkungan. Sahabat pintar yang saya hormati, saya muliakan. Dalam sejarah pemikiran filsafat lingkungan, setidaknya ada 4 teori besar yang berkembang. Pertama, antroposentrisme. Teori ini memandang alam bernilai berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Misalnya, hutan dipandang berharga karena menjadi sumber kayu. Kelemahan pendekatan ini adalah rentan terhadap eksploitasi berlebihan karena alam hanya dinilai sejauh ia berguna bagi kepentingan manusia. Kedua, konservasionisme. Teori ini menekankan pengelolaan sumber daya secara bijak agar tidak habis. Misalnya melalui praktik tebang pilih hutan. Ketiga, konservasi modern. Pendekatan ini menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan publik untuk mendorong pendekatan berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah terpadu. Keempat, ekosentrisme dan deep ekologi. Ini dikembangkan oleh filsuf Norwegia Arne Naess. Teori ini menyatakan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang independen dari manusia. Semua makhluk hidup dipandang setara dan layak hidup, sehingga mendorong gaya hidup yang sederhana dan selaras dengan alam. Selain 4 teori tersebut, ada satu teori penting lain yang layak kita kenal, yaitu biosentrisme, yang dikembangkan filsuf Paul Taylor. Berbeda dari ekosentrisme yang berfokus pada ekosistem secara keseluruhan, biosentrisme berfokus pada nilai intrinsik setiap makhluk hidup secara individual. Setiap organisme dipandang sebagai pusat kehidupan atau theological center of life yang memiliki kepentingannya sendiri untuk bertahan hidup dan berkembang, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Ada pula etika tanah atau land ethic yang dicetuskan oleh Aldo Leopold, seorang rimbawan Amerika, dalam bukunya Ascent Country Almanac. Leopold berpendapat bahwa komunitas moral harus diperluas, bukan hanya mencakup manusia, melainkan juga tanah, air, tumbuhan, dan hewan sebagai satu komunitas biotik yang saling bergantung. Tujuan utama etika lingkungan adalah membentuk landasan moral untuk pengambilan keputusan yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap alam. Mengubah pola pikir manusia dari yang bersifat eksploitatif menjadi bijaksana terhadap alam. Manfaatnya mencakup 5 hal. Pertama, sebagai landasan kebijakan. Setiap tindakan lingkungan berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan. Kedua, mendorong perubahan perilaku, yaitu mengurangi konsumsi tak terkendali dan eksploitasi. Ketiga, memberikan perlindungan bagi generasi mendatang melalui prinsip keadilan antar generasi.
Keempat, membangun tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Kelima, menjadi dasar gerakan sosial seperti gerakan Eko Masjid yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan praktik pelestarian lingkungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan prinsip secara mendalam, izinkan saya merekap alur materi yang telah dan akan kita bahas, yaitu konsep etika lingkungan yang baru saja kita bahas, 8 prinsip etika lingkungan yang akan kita dalami selanjutnya, dan terakhir, role model etika lingkungan, berupa contoh nyata mengatasi 3 krisis lingkungan, yaitu perubahan iklim, transisi energi, dan pencemaran lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembahasan 8 prinsip etika lingkungan. Prinsip pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Prinsip ini menuntut penghormatan mendalam terhadap alam sebagai entitas yang bernilai intrinsik, bukan sebagai objek belaka. Manusia harus mengakui keagungan ciptaan alam. Sebagaimana dalam Islam, alam dipandang sebagai ayat kauniyah, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 164 ya, dan menghindari sikap merendahkan terhadapnya. Implementasinya berupa tidak merusak ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memandang alam sebagai mitra hidup bukan objek eksploitasi. Prinsip kedua, tanggung jawab moral terhadap alam atau moral responsibility for nature. Manusia bertanggung jawab secara moral atas kelestarian alam sebagai amanah, atau dalam istilah barat disebut dengan stewardship. Prinsip ini mencakup keadilan antar generasi, intergenerational justice. Artinya, generasi sekarang harus menjaga alam untuk generasi mendatang. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Hud ayat 61 ya. Serta akuntabilitas atas dampak dari setiap tindakan, contohnya hemat sumber daya, restorasi lahan rusak, dan pertanggungjawaban kolektif yang melibatkan individu, korporasi, juga ya pemerintah tentunya ya. Prinsip ketiga, solidaritas kosmos atau cosmic solidarity. Prinsip ini menekankan keterkaitan semua makhluk dalam satu kosmos. Dalam tradisi Buddha dikenal dengan Patikasamukpada atau kooriginasi bergantung. Sementara dalam Islam dikenal sebagai kesatuan ciptaan. Kerusakan alam pada akhirnya akan berdampak balik kepada manusia sendiri, sehingga solidaritas di sini bukan berarti gotong royong global melindungi ekosistem bersama. Prinsip keempat, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Kasih sayang dalam istilah Islam disebut rahmah, dan dalam istilah Buddha disebut metta. Terhadap alam mendorong empati aktif, melindungi hewan, memulihkan sungai, dan menyayangi bumi sebagai rumah bersama. Istilah rumah bersama ini sendiri diambil dari ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si yang secara khusus membahas ekologi ya. Prinsip ini diwujudkan melalui aksi nyata seperti penanaman pohon dan edukasi lingkungan. Ensiklik Laudato Si yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu dokumen ekoteologi paling berpengaruh dunia lintas agama ya. Dalam dokumen ini Paus Fransiskus menggunakan istilah
ekologi integral. Ekologi integral sebuah pandangan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dipisahkan dari krisis sosial, terutama kemiskinan. Ia menegaskan bahwa kita mendengar baik jeritan bumi maupun jeritan orang-orang miskin. Sebuah kalimat yang menunjukkan kesamaan visi dengan konsep keadilan ekologis dalam Islam yang telah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Prinsip kelima, no harm, atau dalam istilah Hindu-Buddha yang disebut dengan ahimsa, tanpa kekerasan. Prinsip ini melarang segala bentuk kerusakan. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan fasad, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 56 ya. Termasuk polusi, deforestasi, atau perburuan liar. Fokus pencegahannya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Jangan buat rusak bumi setelah diperbaiki. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Prinsip keenam, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menolak israf atau konsumsi berlebihan, sebagaimana surah Al-A'raf ayat 31, dan mengadopsi kesederhanaan atau simplicity, sebagaimana dianjurkan dalam gerakan deep ekologi, yaitu menghemat energi, mengurangi sampah, dan menyelaraskan diri dengan ritme alam demi keseimbangan. Prinsip ketujuh, demokrasi. Prinsip ini menekankan partisipasi semua pihak dalam pengelolaan lingkungan. Transparansi informasi, pelibatan kelompok masyarakat yang rentan, dan ya tentu kebijakan yang inklusif demi terwujudnya keadilan ekologis. Terakhir, prinsip integritas moral yang menjadi pondasi dari seluruh prinsip sebelumnya. Konsistensi nilai moral dalam tindakan, serta pengintegrasian etika dalam kehidupan sehari-hari dengan spiritualitas, atau apa yang bisa kita sebut dengan ibadah hijau, sehingga pelestarian alam menjadi bagian dari iman dan akhlak mulia, bukan hanya sekedar kewajiban yang bersifat administratif. Sahabat pintar, setelah memahami konsep dan 8 prinsip etika lingkungan, sekarang kita akan membahas tentang contoh nyata penerapannya dalam menghadapi 3 krisis besar, berupa perubahan iklim, transisi energi, dan pencemaran lingkungan. Urgensi krisis. Ada 3 krisis utama yang perlu kita cermati bersama. Pertama adalah perubahan iklim. Ini ditandai dengan kenaikan suhu global dan meningkatnya intensitas banjir di berbagai kota besar, termasuk Jakarta misalnya ya. Kedua, transisi energi. Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil, sehingga rentan mengalami krisis bahan bakar minyak dalam jangka panjang jika transisi energi tidak dipercepat. Malahan ekonomi kita atau masyarakat kita pada umumnya itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan bakar minyak. Ini sekarang akibat dari konflik yang terjadi di Timur Tengah, terjadi peningkatan harga jual dari BBM karena terhambat distribusinya dari Selat Hormuz. Ketiga, pencemaran.
jutaan ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Ini tentu mengancam ekosistem laut dan rantai makanan manusia. Ketiga krisis ini saling terkait dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Inilah mengapa pendekatan etika lingkungan yang holistik sangat kita perlukan saat ini. Dampak perubahan iklim di Indonesia. Dampak perubahan iklim Indonesia sudah mulai kita rasakan secara nyata, mulai dari desa-desa pesisir yang terancam tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, ya. Kemudian abrasi, terjadinya gagal panen di sejumlah wilayah yang tadinya menjadi lumbung pangan, ya, seperti Jawa. Ini akibat apa? Akibat pola cuaca yang tidak menentu. Hingga bertambahnya jumlah pengungsi akibat bencana terkait iklim. Sahabat pintar, angka-angka detail terkait dampak ini sebaiknya kita rujuk langsung, ya, dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar data mungkin bisa kita sampaikan secara akurat terhadap masyarakat, dan data ini bisa jadi ada perubahan setiap waktu, sehingga kita harus selalu update terhadap data-data yang ada. Selanjutnya, sahabat pintar, salah satu model mitigasi perubahan iklim adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau yang disebut dengan carbon capture and storage atau CCS, ya. Teknologi ini bekerja dengan menangkap emisi karbon dioksida. Teknologi ini bekerja dengan menangkap emisi karbon dioksida dari sumbernya, misalnya kilang minyak dan gas, kemudian menyimpannya secara permanen di dalam formasi geologi di bawah tanah sehingga tidak lepas ke atmosfer. Indonesia sendiri telah mengembangkan proyek CCS ini di berbagai lokasi, salah satunya di Aceh sebagai bagian dari komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional. Untuk pengenalan, teknologi CCS ini termasuk kategori solusi berbasis mitigasi teknologi tinggi atau high-tech mitigation, yang berbeda dari solusi berbasis alam atau nature-based solution, seperti penanaman pohon. Kritik yang sering dilontarkan terhadap CCS adalah biayanya masih relatif tinggi dan resiko kebocoran jangka panjang juga akan terjadi, sehingga banyak ilmuwan lingkungan menekankan bahwa CCS harusnya menjadi pelengkap, ya, bukan sebagai pengganti, ya, dari upaya pengurangan emisi di sumbernya, misalnya transisi ke energi terbarukan. Artinya jangan hanya fokus menggunakan sumber daya alam yang tidak terbaharui yang menghasilkan polusi, tetapi kita harus segera transisi ke energi yang misalnya yang hijau, ya. Selanjutnya, reforestasi besar. Sahabat pintar yang saya hormati, model kedua adalah reforestasi berskala besar, khususnya melalui penanaman hutan mangrove. Mangrove sendiri memiliki kemampuan menyerap karbon yang jauh lebih tinggi dibanding hutan daratan biasa, dikenal dengan istilah karbon biru atau blue carbon. Ini sekaligus berfungsi sebagai pelindung alami garis pantai dan abrasi dan gelombang pasang. Berbagai program penanaman mangrove telah dijalankan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, juga
organisasi-organisasi masyarakat sipil dan keagamaan. Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, sehingga 1/5 dari total luas mangrove global, menjadikan program rehabilitasi mangrove ini sebagai salah satu kontribusi paling strategis Indonesia terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dunia. Ini adalah poin penting yang bisa kita sampaikan dengan penuh bangga kepada masyarakat, bahwa Indonesia bukan hanya korban perubahan iklim, tapi juga pemegang kunci penting dalam solusi terhadap perubahan iklim dan polusi. Model selanjutnya adalah disebut dengan smart farming. Smart farming sebagai bentuk adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Penerapannya meliputi penggunaan teknologi drone untuk irigasi presisi yang menghemat penggunaan air, serta sistem pemantauan hasil panen secara real time. Beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Barat telah mulai mengembangkan varietas padi yang menghasilkan emisi metana yang lebih rendah, sekaligus tetap menjaga produktivitas hasil panen. Menariknya, sawah tergenang secara konvensional sesungguhnya adalah salah satu penyumbang emisi metana yang cukup signifikan dalam sektor pertanian. Karena kondisi tergenang air menciptakan lingkungan anaerobik, yang ideal bagi bakteri penghasil metana. Teknik seperti alternative wetting and drying atau IWD ya, pengeringan dan pengenangan sawah secara bergantian telah terbukti secara ilmiah mampu menurunkan emisi metana secara signifikan tanpa mengorbankan hasil panen, dan mulai diadopsi di berbagai program pertanian berkelanjutan di Indonesia. Model berikutnya adalah kota banjir resisten. Model keempat adalah pengembangan kota yang tahan banjir dengan proyek tanggul laut raksasa Jakarta atau Giant Seawall ya. Sebagai contohnya, proyek ini menggabungkan pembangunan tanggul raksasa dan pulau buatan, dilengkapi dengan turbin angin dan kawasan mangrove, sehingga bagian dari infrastruktur hijau terpadu. Ini adalah contoh bagaimana solusi infrastruktur besar atau hard infrastruktur dapat dipadukan dengan solusi berbasis alam atau nature-based solution dalam satu proyek yang sama. Transisi energi. Di sisi bauran energi nasional, Indonesia saat ini masih sangat dinominasi oleh energi fosil dengan porsi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, dan panas bumi yang masih relatif kecil ya. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk mencapai target bauran energi terbarukan secara nasional maupun komitmen internasional dalam Perjanjian Paris. Salah satu capaian penting transisi energi Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata di Jawa Barat ya, yang diresmikan pada tahun 2023. PLTS ini dikenal sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi karbon nasional dari sektor kelistrikan. Konsep PLTS terapung atau floating solar seperti Cirata ini memiliki keunggulan ganda. Selain menghasilkan listrik bersih, panel surya
yang mengapung di atas waduk juga membantu mengurangi tingkat penguapan air waduk. Nah, ini tentu sebuah manfaat tambahan yang sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki banyak waduk multifungsi untuk irigasi dan air baku. Geothermal, ya. Model kedua adalah pengembangan energi panas bumi atau geothermal dengan PLTP. Kamojang di Jawa Barat sebagai salah satu contohnya. Ini merupakan salah satu lapangan panas bumi tertua dan menjadi pionir pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Indonesia diketahui memiliki potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di sepanjang cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sayangnya pemanfaatan potensi ini masih jauh dari maksimal dibanding potensi yang dimiliki. Ini sebuah ironi energi ya, yang sering menjadi bahan diskusi para pakar energi nasional dan bisa menjadi bahan renungan bersama. Sebuah negeri yang dikaruniai kekayaan energi bersih dan melimpah namun ya belum dimanfaatkan secara optimal. Model ketiga adalah pengembangan hidrogen hijau atau green hydrogen di kawasan-kawasan industri, misalnya untuk mendukung proses produksi nikel yang ramah lingkungan, ya ini sudah dilaksanakan ya. Hidrogen hijau dihasilkan melalui proses elektrolisis air menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan, sehingga proses produksinya menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibanding hidrogen konvensional yang dihasilkan dari gas alam. Hidrogen hijau ini sedang menjadi primadona global sebagai bahan bakar masa depan, khususnya untuk sektor industri berat yang sulit dielektrifikasi langsung, seperti industri baja dan pelayaran misalnya. Namun, tantangan utamanya masih pada biaya produksi yang tinggi dan infrastruktur distribusi yang belum memadai, sehingga pengembangannya masih memerlukan dukungan kebijakan insentif yang kuat dari pemerintah. Skala pencemaran Republik Indonesia. Dari sisi pencemaran, sahabat pintar, sejumlah sungai besar Indonesia termasuk Sungai Citarum dikenal sebagai salah satu sungai dengan tingkat pencemaran cukup tinggi di dunia. Ini masih menghadapi tantangan besar dari limbah industri dan domestik. Masih menghadapi tantangan besar dari limbah industri dan domestik. Kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta juga masih menjadi perhatian serius, ditambah persoalan plastik ya yang mencemari lautan. Di sana banyak sampah-sampah yang hanyut akibat dari produksi rumah tangga, dan ini jumlahnya sangat besar setiap tahunnya. Model penyelamatan, sobat pintar yang saya muliakan, dari seluruh isu yang telah kita bahas, ada 3 pilar utama yang menjadi kerangka besar dalam menghadapi krisis lingkungan. Pertama, mitigasi, upaya mengurangi emisi dan penyebab kerusakan lingkungan sejak dari sumbernya tentunya ya. Kedua, adaptasi, yaitu upaya menyesuaikan diri dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan lingkungan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Ketiga, inovasi, pengembangan teknologi hijau yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Ketiga pilar ini harus berjalan secara simultan, bukan berurutan. Kita tidak bisa hanya menunggu mitigasi berhasil sebelum mulai beradaptasi.
Kenapa? Karena dampak krisis lingkungan sudah terjadi di depan mata kita hari ini. Zero waste ya. Dalam isu pencemaran, salah satu model solusi adalah gerakan bank sampah nasional yang telah berkembang di banyak wilayah Indonesia. Program ini tidak hanya membantu mengelola sampah rumah tangga secara struktur, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Model pengolahan limbah. Model kedua adalah instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT terintegrasi yang mengolah limbah domestik dalam skala besar di kota-kota metropolitan seperti Jakarta. Hasil pengolahan limbah ini dapat dimanfaatkan menjadi biogas dan pupuk ya. Bahkan sebagian dikonversi menjadi listrik dari gas metana yang dihasilkan. Pendekatan ini merupakan penerapan nyata dari konsep ekonomi sirkular atau circular economy di sektor pengolahan limbah, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai barang buangan akhir, melainkan sebagai sumber daya yang bisa diputar kembali menjadi energi dan bahan bermanfaat lain. Ini sejalan betul dengan semangat larangan israf ya, atau pemborosan yang telah kita bahas pada sesi ekoteologi Islam sebelumnya. Model selanjutnya adalah plastik recycle. Model terakhir adalah daur ulang plastik menjadi bahan bangunan, misalnya konversi sampah plastik menjadi bahan pembuatan rumah tangga maupun material campuran aspal jalan, misalnya ya. Sebagaimana yang mulai dikembangkan di beberapa wilayah Indonesia. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa sampah plastik yang selama ini menjadi momok pencemaran lingkungan sesungguhnya bisa kita ubah menjadi solusi infrastruktur yang bernilai ekonomi, asalkan dikelola dengan teknologi dan kebijakan yang tepat tentunya ya. Sahabat pintar yang saya muliakan, sebagai penutup sesi etika lingkungan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi. Kita telah melihat bahwa etika lingkungan bukan hanya kumpulan teori filsafat yang abstrak, melainkan kerangka berpikir yang bisa langsung diterjemahkan menjadi kebijakan, menjadi teknologi dan gerakan sosial yang nyata. Mulai dari penangkapan karbon, energi terbarukan, hingga bank sampah di tingkat akar rumput. Sebagai instruktur di lingkungan Kementerian Agama, tugas kita adalah menjadi jembatan ya. Saya, bapak-bapak semuanya, insan-insan di Kementerian Agama, apapun dia jabatan fungsionalnya, mau guru, dosen, penyuluh, penghulu, atau jabatan fungsional yang lain, juga para pejabat-pejabat di eselon ya. Tugas kita adalah menjadi jembatan, menerjemahkan bahasa filsafat dan sains lingkungan yang sering terasa jauh dan teknis sekali ya, menjadi bahasa yang dekat dengan kehidupan spiritual umat. Bahwa menghormati alam, bertanggung jawab terhadap alam, dan hidup sederhana bersama alam adalah bagian dari kebutuhan iman kita itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasta'in ala umuri kulli hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.